Saya jarang ketemu yang nyaris mirip Pak Sugeng, yaitu Pak Karyoto. Masya Allah. Pejabat yang baik itu yang bisa membedakan mana uang haram dan mana uang yang halal. Luar biasa ini, benar. Mengenal sosok beliau ya, Pak Karyoto ya? Iya, Pak Karyoto beberapa bulan terakhir ini. Kalau kita mau melihat pemimpin itu baik apa kurang baik, itu lihatlah dari jajarannya. Beliau bisa dikatakan sebagai pemimpin wilayah menjadi Kapolda Metro Jaya itu bisa dikatakan berhasil. Halo guys, pagi ini saya ada di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Hari ini ada janjian sarapan, mau ngobrol-ngobrol santai sama beliau. Ya ikutin ya. Ini saya di Cafe Acre di Jakarta Pusat, Menteng. Ya. Oke guys, ini tempatnya nih. Wah, cozy banget tempatnya. Acre, halo, selamat pagi. Waduh, keren banget. Wih, tempatnya keren banget nih Acre, ini recommended lah. Kalian yang mau sarapan, makan siang, makan malam, nongkrong sama pacar lu, bini lu, sini tempatnya keren banget. Yuk kita samperin Pak Yusuf Hamkanya. Saya udah janjian sama Pak Yusuf Hamka. Ada yang tahu nggak Pak Yusuf Hamka ada di mana? Iya, wah boleh dong dianterin dong saya. Saya janjian sama Pak Yusuf Hamka hari ini. Wah, ini dia idola saya nih guys. Saya udah nyampe, udah ketemu sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak. Sehat. Masya Allah, bisa akhirnya bisa ketemu Bapak, idola. Panutan. Anak-anak muda yang mau sukses, ikutin beliau. Sosok yang selalu humble, rendah hati, ya, dermawan, ya kan, seorang mualaf yang benar-benar bisa menjadi panutan kita semua, ya. Masya Allah, ini idola kita nih juga nih, Bang Farhad Abbas. Kayaknya nggak usah disebut namanya kalau beliau. Aku idola ibu-ibu. Satu Indonesia pasti udah kenal sama beliau nih, Mr. Farhad Abbas. Salim dulu. Salim dulu. Wajah lama. Boleh pelukan abang? Masya Allah abang, saya selalu abang. Aduh ini my dreams come true. Ya selama ini saya melihat sosok yang di samping saya ini adalah seorang yang apa ya, banyak buat saya package komplit seorang Pak Yusuf Hamka ini. Paket komplit ada apa? Beliau adalah seorang yang sangat memberikan panutan dan contoh untuk banyak orang ya, dengan harta yang beliau miliki, perusahaan-perusahaan, kekayaan yang beliau miliki, tapi beliau itu selalu memberikan suri toladan untuk kita semua, bagaimana kita terus menjaga yang namanya nilai-nilai kerendahan hati, adab, kesopanan. Saya terus terang tadi mau tarik tangan beliau karena kan saya orang Jawa ya. Saya kalau ketemu orang yang lebih dewasa daripada saya tuh pasti refleks saya membungkukkan badan dan cium tangan. Itu adab, penting banget attitude. Nah, saya mau tarik tangan beliau susah banget, ditarik lagi sama beliau. Jadi terima kasih banyak Pak Yusuf Hamka atas kesempatannya pagi ini. Ini ada Bang Sunan Kalijaga SH juga, ya kan? Ada Senang Hidup. Ini orang-orang hebat semua di circle saya. Ya, syukur pada Allah, benar-benar. Makanya saya selalu sampaikan buat teman-teman semua, niatkanlah selalu untuk hablun minanas, silaturahmi terus, perbanyaklah silaturahmi. Karena dalam agama saya, kepercayaan saya Islam, silaturahmi itu insya Allah membuka jalan rezeki dan insya Allah memperpanjang usia kita. Jangan pernah memutus tali silaturahmi. Saya sebagai seorang pengusaha sangat wajib hukumnya untuk berguru pada seorang yang memang sudah makan garam dunia usaha berpuluh-puluh tahun. Kayaknya Pak Yusuf Hamka ini lebih senang dipanggil Babah Alun. Betul ya Babah Alun? Ya. Nah jadi John hari ini pengen tanya-tanya nih Babah Alun. Di masa-masa ini kan untuk semua pengusaha di tanah air nih Pak Babah Alun, melihat tahun depan ini adalah tahun politik Babah Alun. Ya kan? 2024 ini saya yakin mungkin John ini menjadi representatif atau juru bicara, salah satu juru bicaranya pengusaha-pengusaha yang mungkin nggak main medsos gitu. Nah, kalau pandangan Babah Alun sendiri, melihat kondisi politik kita tahun 2024,
Itu seperti apa Pak Bahlun? 2024 insya Allah aman. Insya Allah aman. Oke. Ya, karena semua TNI Polri juga sigap dan kesejahteraan rakyat juga diperhatikan oleh pemerintah sekarang. Baik. Bansos digelontorkan, BPJS, bantuan operasional sekolah. Baik. Dan kita harus yakin, aku yakin bahwa negeri tercinta ini negeri yang baik. Baik. Negeri yang kaya raya, gemari palo jinawi, dan negeri yang orangnya juga santun-santun, dan persaudaraan keberagaman ini sudah mulai terajut dengan baik. Jadi insya Allah ke depan itu kan cuma elit-elit yang berpolitik aja. Betul. Insya Allah pengusaha, pedagang berjalan biasa aja, nggak usah khawatir. Ada yang bilang khawatir seperti tahun 98 nanti atau apa, nggak ada itu 98 karena ada ketidakadilan. Betul. Kalau sekarang kan keadilan sudah mulai, walaupun belum merata. Butuh waktu juga kan Bapak ya namanya. Karena semua tidak sempurna. Ya mudah-mudahan kan dengan ada pemimpin-pemimpin baru menyempurnakan yang lama. Ya kan semuanya kan estafet. Izin memotong Mbak, jadi John melihat di era kepemimpinan Pak Jokowi ini memang infrastruktur jalanan sampai ke saudara-saudara kita di timur itu terjangkau semua gitu ya Mbak ya. Jadi ini pemerataannya sudah mulai kelihatan dan siapapun presiden 2024 nanti, beliau tinggal melanjutkan dan menyempurnakan, begitu ya Bah ya? Iya, jadi makanya saya kan selalu bilang, waktu tahun lalu, dikala teman-teman BEM UI lagi demo, saya bilang, kita mau ganti presiden, waktu itu mau menurunkan presiden. Salahnya apa presiden? Presiden kita ini sayang kepada rakyatnya, misalnya vaksin kemarin. Betul. Siap. Di Singapura nih catat nih teman-teman nih. $20-25 kita. Jadi dipungut bayaran. Saya pernah di London mau vaksin aja bayar 60 pound sterling. Jadi makanya hal-hal yang begini kita kadang-kala suka tidak melihat. Pemimpin maaf saja, mungkin Pak Jokowi tidak sempurna, tetapi Pak Jokowi telah meletakkan tatanan yang paling dasar. Infrastruktur, jalan tol, jalan kereta api, pelabuhan, bendungan, bandara, semua. Ini ada hasilnya. Jadi luar biasa pemerintah sekarang. Jadi semua tanah rakyat diganti berdasarkan appraisal, penilaian berdasarkan PBB. Luar biasa. Jadi orang kalau istilah ganti rugi ini nggak berlaku untuk pembebasan lahan ketika kita bangun tol ya? Ganti untung malahan. Justru umat dibuat masalah. Masya Allah ya. Beberapa bulan ini ya, mungkin 1 bulan, 2 bulan ini dari kacamata saya sebagai pengusaha, kondisi di medsos ini agak sedikit panas. Semenjak kasus seorang ketua KPK aktif Bapak Alun yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, yang dalam hal ini ditangani kasusnya ini dugaan suap ya dan penerimaan gratifikasi, ditangani oleh Dirreskrimsus Polda Metro Jaya. Itu dari kacamata Bapak Alun sebagai seorang pengusaha, polisi ini dengan melakukan langkah penetapan tersangka seorang ketua KPK yang notabene nih Bapak Alun, ketua KPK ini kan apa ya, bisa dibilang institusi penjaga marwah negara ini yang mewakili Tuhan di dunia ini, yang bisa nangkep pokoknya mau pejabat, mau menteri, udah banyak lah itu yang menjadi tahanan KPK, yang di OTT lah dan lain-lain. Nah ini ketuanya nih Bapak Alun diduga menerima gratifikasi dan suap, Pak Firly Bahuri. Oke, nah saya sebagai pengusaha kan, kita kan mitigasi semuanya, Bapak Alun ya. Melihat kondisi dari politik, dari penegakan hukum dan lain-lain. Ini untuk preview kita, untuk cermin kita gitu Bapak Alun. John pengen tahu pendapatnya Bapak Alun, penegakan hukum di kepolisian Polda Metro Jaya dipimpin Pak Irjen Karyoto ini seperti apa Bapak Alun? Gini, saya cuma bisa bilang di Islam itu ada kesempurnaan hanya milik Allah, bukan milikmu, ya kan? Jadi kalau sudah mewakili Tuhan dianggap sempurna, kita lihat banyak oknum-oknum di lembaga hukum tertinggi, Mahkamah Agung, ya kan, segala macam juga banyak yang ada kekurang sempurnaan. Nah kalau saya mungkin saya tidak kenal dengan KPK, tetapi saya kenal, saya tahu siapa Bapak Irjen Karyoto, Kapolda Metro Jaya sekarang. Kapolda Metro Jaya sekarang, beliau itu menurut saya orang yang pendiam, yang tidak banyak bicara,
tapi banyak bekerja. Dan saya pernah bekerja sama dengan beliau di waktu saya bilang, Pak, kita program dengan polisi-polisi di tingkat Polres, nanti kita bagiin sembako. Masya Allah. Beliau bilang, jangan, katanya. Lebih penting, lebih akurat, katanya, dan lebih terasa bedah rumah masuk, katanya. Bedah rumah warga-warga yang ini termarginalkan. Saya bilang, Pak, boleh, tapi syaratnya, Pak, jangan ada kerabat dari kepolisian, karena 3 pilar, dia bilang, ajak TNI, ajak polisi, ajak pemerintah kota. Terus sama pengusaha. Saya bilang, Pak, setuju, tapi jangan ada kerabat atau saudara dari kepolisian, dari TNI, dari pemerintah kota, atau dari kami. Kita pilih benar-benar dengan objektif. Akhirnya kami membentuk Yayasan Kere Indonesia. Saya diketuai oleh putra saya, Faisal Hamka, dengan sekjennya adalah bekas dirjen fakir miskin di Kementerian Sosial, Pak Andi dulu. Jadi akhirnya saya bekerja sama Pak Karyoto itu, dan Pak itu menurut saya jarang ketemu yang nyaris mirip Pak Kugeng, yaitu Pak Karyoto. Masya Allah. Dan yang luar biasa, yang hebat, biasanya Kapolda naik Land Cruiser, mobil dinas. Dia naik Kijang Innova yang tua. Serius? Wallahi wa nabi wa rasul, Yusuf Hamka nggak pernah bohong itu. Makanya saya kaget dan saya luar biasa saya lihat, dan cukup sederhana. Beliau tuh menghormati selalu orang yang lebih tua gitu. Itu luar biasa. Makanya saya bilang, kalau orang bilang Pak Karyoto, saya kenal Pak Karyoto. Itu orang yang amanah, jujur, dan menurut saya orang yang tidak banyak bicara tapi smile. Itu smile. Ramah ya. Ramah, dan dia selalu bekerja tanpa banyak bicara. Artinya penetapan tersangka dari Ketua KPK ini kan, Irjen Karyoto ini kan jam terbangnya udah luar biasa. Dan memang beliau itu seorang yang amanah. Artinya sudah pasti secara formil dan materialnya sudah sangat lengkap sehingga sampai keputusan ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Bukan hanya amanah, tapi beliau tidak zolim. Jadi apapun yang dilakukan bukan karena zolim, bukan karena benci, karena iri. Pasti ini sesuai prosedur yang ada, bahwa memang ada tanda-tanda yang melanggar baru bisa naik sini. Jadi murni ini adalah tupoksinya beliau sebagai penegak hukum. Kalau menurut saya tupoksi kepolisian. Ya, tupoksi kepolisian, dan ini jadi sejarah ya, Babah. Sepanjang Republik ini berdiri kan jadi sejarah banget nih. Ketua KPK aktif ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kalau Bapak Alun sendiri melihat ini akan jadi suatu hal yang menjadi pergolakan nggak sih di masyarakat gitu? Nggak ada itu, dan kita harus berterima kasih seharusnya dengan Pak Karyoto dan Polda Metro tentunya ya, karena dalam hal ini polisi berani mengkoreksi yang lebih lembaga yang lebih maksudnya yang langsung ke presiden. Ini tingkat Polda Metro Jaya, kita harus apresiasi kepada kepolisian Polda Metro Jaya karena dia berani mengkoreksi. Dan karena apa? Karena dia mau negeri tercinta ini jadi baik. Betul. Ya, ini sebetulnya bukti nyata dari seorang Irjen Karyoto, Kapolda Metro Jaya, bahwa tupoksinya beliau sebagai fungsi penegakan hukum di Republik ini tidak pandang bulu. Bukti nyata polisi Republik Indonesia tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sekarang kan kebanyakan kan masyarakat ngeliatnya no viral, no justice, hukum di Indonesia ini pokoknya kalau yang orang berduit gak bakal kena masalah hukum deh. Kalau yang rakyat jelata bakalan dipres habis-habisan. Kejadian penetapan tersangka seorang ketua KPK aktif ya, yang notabene ini jabatan terakhirnya beliau ini Komjen Pol Purnawirawan, betul kan Pak Babalun? Ditetapkan tersangka, berarti ini sekaligus pernyataan tegas dari Kepolisian Republik Indonesia untuk diketahui masyarakat luas bahwa di Republik ini siapapun kamu, apapun pangkatmu, seberapa tinggi jabatanmu, kalau kamu melanggar di Republik ini akan diberikan sanksi equality before the law, semua orang sama di mata hukum, begitu ya Pak Balun ya? Betul, dan saya lihat dengan
Pak Jokowi juga mengambil tindakan cepat semua. Yes. Pak Jokowi ke depannya ini mungkin dalam 1 tahun periode masa pemerintahan dia akan beres-beres masalah hukum. Dan ini benar-benar dibuktikan dengan mulainya dengan Kapolda Metro Jaya beserta jajarannya memeriksa yang salah dikatakan salah, walaupun pangkatnya lebih tinggi atau institusinya lebih berkuasa, tapi kan harus bisa dikoreksi. Kalau nggak bisa dikoreksi bagaimana, Bos? Kita kan bukan Tuhan. Betul. Kita kan nggak bisa mempunyai kesempurnaan. Pasti ada cacatnya, ada salahnya, iya kan? Betul. Jadi ya untuk hal ini ya saya jujur pribadi ingin menyatakan apresiasi. Mudah-mudahan seperti Adinda John bilang bahwa sekarang ini harus tajam ke atas, tumpul ke bawah kalau jangan kembali. Rakyat miskin, rakyat di bawah ini harus diemong, dirangkul gitu ya. Iya, dan kita doakan kepolisian ini nantinya akan jauh lebih baik. Saya setuju nih, barusan statementnya Bapak Alun nih ini keren banget. Harusnya tajam ke atas. Tajam ke atas ini artinya apa? Bukan nyari-nyari kesalahan yang ada di atas, tapi ketika yang di atas nih level tertinggi, koruptor yang suka makan duit rakyat, yang zalim terhadap masyarakat, ini tolong hukumannya ini yang maksimal gitu ya Bapak Alunnya, kurang lebih ya Bapak Alun. Iya. Ini orang yang berarti lempeng banget ya. Kapolri sekarang sangat bagus karena memberikan independensi, kebebasan kepada Kapolda maupun Kapolda memberikan Kapolres. Kalau mereka menyatakan yang bersangkutan tersangka atau tidak itu tidak diintervensi. Jadi makanya saya bilang mudah-mudahan ke depan masa pemerintahan Pak Jokowi, syukur-syukur yang melanjutkan juga nanti akan meneruskan penegakan hukum ini sudah mulai. Kita lihat bahwa titisan Pak Hugeng itu udah mulai kelihatan. Di antaranya Pak Sigit, Pak Haryoto ini kan kayak titisannya semua, mulai mau baik. Negeri ini negeri kaya, orangnya orang baik, hukumnya harus diperbaiki. Insya Allah kalau hukum diperbaiki, investasi masuk, pabrik-pabrik makan investor masuk, semua tenaga kerja terserap. Saya kalau boleh menilai Pak Jokowi itu seperti Vladimir Putin. Vladimir Putin. Iya, Vladimir Putinnya Indonesia atau Xi Jinpingnya Indonesia. Xi Jinpingnya Indonesia. Nah, itu luar biasa. Dia nggak peduli omongan orang, bodoh amat, dia tutup kupingnya. Dia lihat ke depan, dia jalan, dia tabrak aja pokoknya. Pokoknya dia demi rakyat, beliau pasang badan betul-betul. Zaman dulu Bapak, orang mau urus ini, izin ini. Wah, itu mata rantainya banyak banget Bapak. Pungli-punglinya banyak banget Bapak. Sekarang semua berbasis online semua Bapak. Nah, itu kan terus ada orang. Dari zaman beliau gubernur itu diberesin begitu. Betul Bapak. Ini maksudnya harus, message ini harus nyampe ke publik gitu. Bahwa Pak Jokowi selain infrastruktur, perizinan-perizinannya pun dipermudah semua. DMB nggak ada, dihabiskan. Semua lewat online Bapak. Jadi untuk memangkas pungli-pungli tersebut, karena Pak Jokowi kan paling anti dengan yang namanya pungutan liar gitu Bapak. Jadi kan sekarang ini kan orang melihat bahwa dengan dicalonkannya Adinda Gibran sebagai wapres, katanya dinasti atau apa dan belum pantas atau apa, saya pikir salah. Kayak John nih, 38 tahun. Siap, ya kan? John, kamu luar biasa. Cara komunikasi kamu tuh luar biasa. Cara humble kamu, cara kamu menghormati adat kamu tuh luar biasa. Kamu lihat Gibran, jangan lihat Gibran. Orang bilang kayak seperti dulu Pak Jokowi pelongo-pelongo. Bos, kalau saya melihat Gibran itu kayak zamannya Orde Baru ada menteri yang sangat pintar dan lama di kabinet, yaitu Pak Murdiono. Pak Murdiono kalau ngomong itu hati-hati kayak Mas Gibran. Diem, matanya selalu kedip-kedip Pak Murdiono, tapi itu mikir. Baru dia ngomong. Jadi jangan underestimate dengan anak-anak muda. Kalau kita mau terlena dengan orang-orang tua yang memimpin negeri ini, kapan negeri ini mau maju? Kapan anak-anak muda ini anak-anak muda nggak dapat kesempatan. Justru anak-anak muda masih fresh, masih kreatif, dan kita harus percayakan dan kita harus mendukung. Pasti anak-anak muda memimpin negeri ini, mereka lebih kreatif dan pasti negeri ini Bos bisa, dan nggak usah khawatir yang aneh-aneh. Kalau nggak benar, rakyat TNI Polri pasti akan menurunkan pemimpin yang nggak benar. Tapi kalau benar amanah pasti didukung semua. Saya pun juga melihat Abang ini kan sosok yang konsisten Bang. Di profesi Abang sebagai seorang lawyer. Ya Bang, dari dulu profesinya lawyer. Ya, sampai sekarang juga masih lawyer kan Bang? Tapi ada usaha juga nggak Bang? Pengusaha juga nggak? Ya, ikut bisnis. Saya bukan orang yang mau masuk ke dunia politik. Saya bukan orang yang
punya kepentingan konflik of interest apapun. Tapi saya kepengen tahu dari sudut pandang berbagai pihak. Yang pertama nih Bang, 2024 prediksi Abang seperti apa Bang? Nah ini Bang Sunan, Bang, kondisi politik 2024 menurut Abang seperti apa Bang? Pandangan Abang Bang? Insya Allah aman. Insya Allah aman ya Bang ya. Semenjak adanya media sosial ini kita dibuat diadu. Iya. Yang non Muslim benci sama yang Muslim, yang Muslim benci sama non Muslim, itu terjadi. Akhirnya yang mempermainkan ini teriak intoleransi. Padahal sebenarnya orang Indonesia itu nggak ada sangat toleransi, tapi karena diejek-ejek begitu akhirnya terbawa begitu. Dengan Abang dengan penetapan tersangka ini, Abang apresiasi ya? Ya apresiasi karena kan saya bilang tadi ini kan sesuatu yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Secara orang awam mikir, ini nggak mungkin lah berani gitu ya. Tapi pasca Sambo kemarin berani, apalagi cuman kasus korupsi. Kasus pembunuhan aja yang mereka menutupi dengan cara seolah-olah dibunuh orang lain pun dibongkar. Baru aja PKI begini, keturunannya yang dihajar terus kan gitu. Nah, tapi sekarang udah kelihatan ada perubahan. Nah jadi figur daripada Pak Karyoto menurut saya menarik gitu. Karena saya kenal semua. Pak Karyoto saya kenal, Pak Firly saya kenal, bahkan mungkin kalau Pak Firly itu saya pernah beracara mendampingi penyidikan kasus korupsi Hakim Tangerang Pak Hasnun itu penyidikan Kombes Firly waktu itu di Barreskrim. Nah, tapi saya pengacaranya gitu. Dan saya kenal dari pertama-tama waktu beliau jadi Kasubdit Kamlet di Polda Metro, kami sudah sering berkomunikasi. Nah, tapi setelah beliau jadi ketua KPK ya mereka membatasi juga. Ya kita anggap dia adalah orang yang jiwa lurus. Nah, menyangkut keberanian daripada Pak Karyoto yang mungkin alumni KPK juga sebagai penyidik dan berani di kejaksaan itu ada namanya Pak Baharudin Lopa. Baharudin Lopa, ya. Kalau di kepolisian itu ya ini Pak Karyoto. Karena Pak Karyoto ini orangnya pintar, kemudian berani, pendiam, tidak banyak bicara gitu, dan humanis, manusiawi. Nah, kalau bicara tentang Pak Karyoto itu dia tidak hanya sisi legal aspek formil ataupun sosial justice maupun legal justice, tapi dia punya moral justice. Ketika seorang Kapolda duduk di satu daerah, itu kita tidak perlu kenal Kapolda yang terdekat, karena otomatis anak buahnya itu akan berubah. Jadi berubah ketika kita menempatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim, itu otomatis tidak akan ada anak buah adil yang tidak adil dan zalim. Dampaknya, satu surat saya aja, nggak usah ngadukan aja. Saya minta keadilan itu langsung bergetar itu. Bukan karena kekuatan surat Farhad Abbas, tapi karena ada Kapolda yang hukumnya tegak, hukumnya adil dan dihormati. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Jadi kalau seorang Pak Karyoto kita ganggu-ganggu, kita malah harusnya kita jaga. Ya kalau Pak Karyoto pejabat-pejabat misalnya punya mobil mewah terus pakai mobil-mobil biasa, itu saya nggak terlalu tertarik itu gitu. Pejabat yang baik itu yang bisa membedakan mana uang haram dan mana uang yang halal. Luar biasa ini, benar. Bang, boleh Bang mungkin kasih closing dari Abang, semangat dan mungkin apresiasi gitu jika Abang berkenan. Keberanian dari Pak Karyoto ini adalah satu kebangkitan Polri, semangat Polri gitu. Kalau Pak Hugeng itu masa lalu Polri. Yang dibutuhkan Polri itu bukan cerita Hugeng masa lalu, tapi Karyoto bersama Polri, Kapolda Metro ya. Kapolda Metro membangun Polri, membawa Polri menjadi suatu lembaga yang dihormati dan disegani. Iya. Mau. Wah, jadi Abang support ya Polri ya. Polri mau. Pak Karyoto didukung ini ya. Saya doain Pak Karyoto jadi Kapolri lah. Wih, luar biasa. Polri. Kalau mau Polri benar jadi Kapolri kita dukung. Jadiin Pak Karyoto Kapolri atau kenapa? Karena pimpinan KPK. Pimpinan KPK pun dijadi tersangka sama Pak Karyoto. Iya. Ya kan? Apa harus nunggu presiden baru dia jadi Kapolri kan enggak? Harusnya dengerin suara Bang Farhad udah cukup ya. Tunggu tangkap yang lebih tinggi lagi. Iya. Oke, Pak Karyoto, hormat saya, semangat terus. Ya, Bang, selalu Bang. Bang Sunan Kalijaga nih mesti harus ditanya-tanya nih. TNI Polri solid ya Bang ya. Dengan menjelang tahun politik ada penetapan tersangka ketua KPK ini jadi heboh di Indonesia ini Bang. Pandangan Abang sebagai pengacara Bang yang sudah puluhan tahun juga berkarya di negeri ini Bang, silakan. Iya, yang pasti pertama-tama kita harus mengapresiasi kinerja ya, tentunya kinerja atau satu
keputusan yang berani menetapkan Ketua KPK aktif sebagai tersangka. Itu harus kita sama-sama apresiasi ya. Tentunya Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto dan jajarannya sebagai penyidiknya. Ini bisa dijadikan contoh ya, dan masyarakat harus bisa melihat bahwa ini loh ya bahwa bukti penegakan hukum dan komit dari institusi kepolisian khususnya Polri bahwa tidak tebang pilih. Yang dimana notabene Ketua KPK aktif ini kan juga adalah bagian ya dari institusi Polri yang berpangkat Komjen Pol. Nah, namun demikian ketika ada dugaan-dugaan yang mungkin saja ada kehilafan di situ, mungkin saja ada pengaruh-pengaruh lainnya yang kurang baik, sehingga kalau bicara masalah penegakan hukum, jadilah hari ini status hukum dari Ketua KPK itu yang sudah menjadi tersangka. Ya artinya kita doakan semuanya berjalan dengan baik, ya tidak perlu ada kecurigaan, ada kegaduhan atau ada saling balas dendam seperti urusan pribadi ya, tapi lebih kepada ya kita sama-sama putra-putri bangsa, kepingin bangsa ini baik ke depan, bangsa ini berubah dalam penegakan hukumnya lebih baik. Saya tidak bilang penegakan hukum saat ini tidak baik, tapi saya kepingin lebih baik dan lebih baik, agar tentunya masyarakat bisa merasakan. Dan saat ini adalah satu contoh bahwa ini loh, masyarakat tidak boleh berpikir lagi negatif tentang penegakan hukum ya, baik itu di tingkat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, bahwa saat ini adalah momentum contoh yang harusnya masyarakat bisa mengapresiasi dan bisa bersyukur. Saya tuh hari ini tuh benar-benar bersyukur Bang bisa ketemu Abang, karena dari kacamata kita sebagai pengusaha kan isinya mikirinnya kan bisnis. Nah, jadi tujuan hari ini nih saya ketemu dengan Bapak Alun, dengan Bang Farhat dan Bang Sunan. Ini kita kepengen mendapatkan literasi, pandangan-pandangan, ya kan pasti Abang juga punya circle, Bang Farhat punya circle. Yang saya pengen sampaikan ini ke masyarakat yang hari ini jadi pengusaha-pengusaha. Yang pertama, gak usah khawatir, 2024 insya Allah aman. Gak usah panik, gak usah was-was, gak usah gelisah. Tetap produktif, membangun bangsa ini lebih maju lagi. Yang kedua, mengenai penegakan hukum di Indonesia. Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Hamka, Pak Farhat Abbas, Bang Sunan pun juga sepaham semuanya bahwa ini adalah bentuk sesuatu ketegasan dari Kepolisian Republik Indonesia, dalam ini Polda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Pak Kombes Pol Ade Sapri Simanjuntak yang berani menunjukkan goodwill, itikat baik bahwa di mata hukum semua orang equality before the law, sama di mata hukum, dan proses-proses tahapan-tahapan yang dilaksanakan juga sesuai formil dan materialnya dilakukan dengan baik gitu ya Bang. Tetap mengedepankan unsur praduga tak bersalah yang tadi Bang Sunan sampaikan, dan melalui proses ini juga akan karena disorot masyarakat luas, publik juga jadi paham dan mengetahui. Jadi ini akan jadi edukasi yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia, bahwa kalau kamu jadi terlapor pun kamu sudah ditetapkan sebagai tersangka, kamu ada hak-hak yang bisa upaya-upaya yang bisa kamu lakukan juga, dan itu sesuai SOP. Tadi saya sempat tonton juga Pak Kapolri diwawancara oleh wartawan mengenai upaya pra-peradilan yang dilakukan oleh Pak Firly Bahuri. Beliau sampaikan, loh itu kan SOP, boleh, punya hak. Memang mereka punya hak, silakan aja. Yang penting nanti dari pihak kepolisian harus bisa melengkapi semua dokumen formil material sehingga sah ya, apa yang dilakukan itu sesuai koridor, tidak mengkriminalisasi seseorang, tidak menzolimin orang gitu. Tapi kalau saya lihat dari statement yang disampaikan Pak Yusuf Hamka, Bang Farhat Abbas dan Bang Sunan, bahwa sosok Pak Karyoto ini orang yang bukan yang seperti itu sebetulnya ya, bukan orang yang suka zolim. Kalau saya sih mengenal sosok beliau ya, Pak Karyoto ya? Pak Karyoto berapa bulan terakhir ini dalam penegakan hukum wilayah Jakarta dulu saja, ya kan. Tentunya
saya sepakat tadi apa yang disampaikan sama Bang Farhad bahwa kalau kita mau melihat pemimpin itu baik apa kurang baik, itu lihatlah dari jajarannya. Ya, ketika di Polres, Polsek, ya, maupun di lingkungan Polda Metro Jaya itu ada perubahan-perubahan, ada kinerja, ada proses penegakan hukum yang lebih cepat, lebih baik gitu ya. Itu artinya beliau bisa dikatakan sebagai pemimpin wilayah menjadi Kapolda Metro Jaya itu bisa dikatakan berhasil. Raportnya bagus lah Bang ya, Pak Karyoto ya. Betul, sementara ini kami melihat itu. Begitu juga ketika kami ya masyarakat dari kaum ibu-ibu, saya kan kebetulan banyak pegang perkara ibu-ibu, ya, baik itu kasus KDRT, kasus penganiayaan yang kejahatan-kejahatan lainnya, pinjaman online itu. Ketika kita bersurat ya kepada beliau, pada Pak Karyoto, Kapolda Metro Jaya, itu responnya betul-betul responsifnya cepat. Dumas-dumas itu dari itu betul masyarakat cepat. Jadi memang kita rasakan dan ada beberapa dari kasus yang sudah 2 tahun, 1,5 tahun. Ketika kami mengadukan ke Pak Kapolda, itu langsung cepat. Ya, lapjunya tuh langsung terlihat ini perkembangannya seperti ini. Jadi ya sangat mengapresiasi lah ya. Artinya kita mempunyai pimpinan kepolisian daerah Jakarta yang bisa merespon dengan cepat aduan dari masyarakat. Dengan masuknya Pak Irjen Karyoto ini sebagai Kapolda Metro banyak membuat menciptakan nuansa baru yang benar-benar masyarakat jadi lebih aman dan nyaman dalam proses penegakan hukum di Republik ini gitu ya Pak. Jadi contoh gitu ya Bang. Kebetulan saya juga mengenal sosok Pak Sigit. Oke. Ya. Pak Listio Sigit, Kapolri. Beliau juga orang yang betul-betul tidak banyak bicara, orang yang humble, orang yang lebih mengedepankan keadilan ya. Keadilan dalam arti kata untuk masyarakat. Kebaikan semua pihak ya. Adanya kebijakan dengan restorasi justice. Ya itu digaung-gaungkan terus ya. Iya, artinya nggak serta-merta segala sesuatu kasus hukum penjarain. Ya. Justru orang yang berseteru ini kan kadang orang yang saling mengenal. Iya. Dan ketika adanya restorasi justice itu artinya membuka ruang, memberikan kesempatan kepada orang yang dulunya baik, akrab, mengenal, ya. Terus karena satu dan lain hal, mungkin juga karena urusan uang, karena urusan prinsip itu bermusuhan, itu dibuka ruang untuk kembali bersilaturahmi. Saya sebagai salah satu komponen penegak hukum dengan profesi advokat, saya berharap siapapun nanti Kapolri berikutnya juga harus tetap membuka ruang restorasi justice, karena masyarakat kita ini sebenarnya pemaaf. Ya, ribut-ribut kayak apa ketika dipertemukan sudah saling duduk bersama. Ya, jadi adem lagi ya. Mengedepankan nilai-nilai itu ya Bang, kita orang timur ya Bang ya. Oke. Bang Sunan, mungkin ada closing statement Bang dari Abang untuk support untuk penegakan hukum di Republik ini Bang, mungkin supaya juga masyarakat khususnya saya juga pengusaha nih, kalau dengan Abang sebagai salah satu fungsi penegakan hukum juga di Republik ini sebagai pengacara ya Bang ya, yang membela hak-hak hukum klien-klien Abang juga, saya sebagai pengusaha juga kan, wah ini keren ini, dengan kondusif penegakan hukum makin bagus, insya Allah aman. Sektor bisnis juga bisa maksimal gitu loh Bang. Iya, karena dengan aman ya tentunya kita bekerja bisa cari cuan. Bekerja nyaman ujungnya dapat cuan. Tujuan saya ke situ Bang. Ya yang pasti saya pribadi ya selaku praktisi hukum, mengapresiasi Bapak Kapolri, mengapresiasi Bapak Kapolda Metro Jaya. Semangat terus, sehat terus, ya, lakukan yang terbaik untuk masyarakat dalam penegakan hukum. Bravo Polri gitu ya. Bravo Polri. Polri presisi, waduh luar biasa. Oke, Abang, makasih banyak. Sehat selalu, Bang Sunan. Oke, teman-teman, sungguh luar biasa banget. Hari ini saya benar-benar menjadi seorang yang sangat spesial, bisa berada di samping Bapak Halun. Ya, tadi teman-teman udah simak semua pandangan bahwa kalian gak usah takut, pengusaha-pengusaha ini dari sudut pandang Bapak Halun sebagai pengusaha, ya, dari teman-teman pengacara, ada Bang Farhad Abbas, ada Bang Sunan Kalijaga. 2024 aman,
TNI Polri solid, pemilu damai 2024. Siapapun presidennya 2024, saya tetap jadi pengusaha. Saya tahu presidennya siapa. Siapa, Pak? Taruhan sama aku. Siapa, Pak? Pasti taruhan presiden sama wapresnya. Siapa, Pak? Yang menang pasti sing lanang. Ya iya, tiga-tiganya lanang kami. Bener. Oke. Bah, tapi sedikit nih, Bah, sebelum saya close ini, Bah. Ini kan banyak banget nih, Bah, di media sosial. Orang-orang, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, suka banget nyebar-nyebarin berita-berita yang menggiring-menggiring opini, memperkeruh keadaan. Menurut pandangan Baba nih, apakah kita masyarakat itu harus percaya dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya dan lain-lain? Boleh kasih sedikit saran dan masukan mungkin, Bah, buat masyarakat kita nih, Bah? Gini, kan saya selalu bilang, think smart, do smart, and be smart. Oke, Bapak. Di Islam juga ada ikro. Ya. Kita harus cerdas. Begitu kita baca, kita cerna, nalar kita jalan. Ini hoax apa kagak? Ya kan? Kalau kita anggap ini hoax, nggak usah ini di-delete aja, nggak usah dikirim lagi. Tapi kalau kita lihat benar pun juga nggak perlu dikirim lagi. Kita lihat kebenarannya, tentunya misalnya kebenarannya baru 80%. Kita verifikasi. Okay. Ya kan, tabayun. Kalau di Islam kan diajarkan tabayun. Kalau udah benar ya udah, buat kita aja pengetahuan, nggak usah dibuat rame menjadi provokasi. Sebab kan kalau dibuat rame, misalnya ada orang membuka aib orang, ini benar misalnya kejadiannya, dan kita ngapain nyebarin, membuka aib saudara sendiri apalagi? Betul. Ya kan, betul. seperti kita memakan bangkai saudara. Sampah-sampah jangan dipelihara, jangan dikasih ke orang. Lebih baik kamu putus, kamu tutup di situ, buang di situ. Jangan percaya pada berita-berita hoax dan lain. Takutnya nanti juga malah jadi melakukan tindakan melanggar hukum dan lainnya gitu ya, Bah? Betul, nanti bisa kena pencemaran nama baik kalau itu. Jadi mendingan ya hati-hati, apalagi ini ada 2 lawyer kondang, ada Adinda Farhat Abbas, ada Adinda Sunan Kalijaga, ini kan semua jago-jagoan semua. Ini Bapak izin mau bertanya sekali lagi, Bapak. Ini pertanyaan khusus dari saya sebagai saya takut Bapak ini duitnya banyakkan beliau. Kita tiap hari jalan bayar. Oh gitu, kompensasi ya. Oh iya, benar, Peter. Ini pengacara, pelanggan harus dilayani. Yes, Mbak, saya ini pelanggan setia jalan tol, Mbak. Jadi ini adalah hadiah dari Bapak buat saya, gitu. Jadi gini, Mbak, ini pertanyaan pribadi dari saya, Mbak. Sebagai seorang pengusaha nih, kan John ini masih baru hitungan, ya berapa tahun gitu ya, Mbak. Bapak ini kan udah puluhan tahun. Kita ini kadang kan ngarahin anak buah kita, karyawan kita, tim kita. Arahan kita ini kan selalu bener, tegak lurus ya, Bah. Tapi ada aja pasti oknum-oknum. Dalam skup terkecil sebuah perusahaan aja pasti ada oknum. Jadi kalau dalam sebuah kayak institusi, entah kepolisian maupun yang lain-lain gitu, ya masyarakat itu menurut pandangan apakah boleh skeptis atau berpikir negatif ketika ada muncul oknum ini, Maksud saya, paham ya, Bah, pertanyaan saya, Bah. Jadi saya aja mimpin karyawan 200-an, Bah. Itu kita udah ngarahin A bisa ke Z loh, Bah. Menurut Bapak gimana, Bah? Kita harus optimis. Ya. Semua rintangan pasti ada. Ya kan, sama aja kita lahir dari bayi, nggak mungkin kita bisa lari. Betul. Kita langsung belajar jalan, jatuh, kejeduk-jeduk, ya kan, benjol, ya memar, itu udah pasti. Oleh sebab itu, tapi kita harus optimis bahwa satu saat saya pasti bisa lari, gitu. Oke. Ya kan. Jadi sama terhadap negeri tercinta ini. Jangan skeptis. Kalau kita sayang negeri ini, kita harus tetap optimis dan kita percaya satu saat Allah pasti memberkahi negeri ini dengan kebaikan-kebaikan, dan ini mulai kelihatan. Sudah mulai kelihatan tanda-tandanya, Pak. Tandanya ada orang baik, amin ya, Pak. Seperti Adinda begini menyebarkan syiar Islam, mengharumkan nama Islam dengan sejuk, ya kan. Ada Adinda Farhat, ada Adinda Sunan, semua kan ini semua bagus-bagus semua, jagoan-jagoan muda. Mencapai lebih mudah daripada mempertahankan. Oleh sebab itu nama baik Adinda semua yang udah tercapai, jaga baik-baik. Jadi hidup ini nggak akan selesai sebelum kita. Masalah itu selalu akan ada ya, Mbak. Mau orang kaya, mau orang miskin, masalahnya ada. Oleh sebab itu, saya percaya hukum tabur tuai. Ya, itu karma. Karma baik, karma buruk ya. Makanya kita harus menanam yang baik-baik. Kalau bisa memudahkan orang, kenapa mempersulit? Kalau bisa memaafkan orang, kenapa tidak dimaafkan? Gitu. Siapa, Pak? Waduh, gue banyak dapat school offline di gue nih. Tapi hal-hal positif harus kita benar-benar cermati, dan John akan
pertimbangkan semua arahan nasihat dari Bapak Alun. Sekali lagi terima kasih banyak. Jadi intinya masyarakat tidak boleh underestimate, tidak boleh skeptis bahwa institusi kepolisian Republik Indonesia pun terus berbenah diri, terus memperbaiki diri. Terbukti juga dengan salah satunya gebrakan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto bersama Dirkrimsus Polda Metro, Kombes Pol Ade Sapri Simanjuntak yang berani memberikan bukti nyata ke masyarakat bahwa hukum di negara ini berlaku equal. Semua orang sama di mata hukum, makanya jangan pernah melanggar hukum. Karena di Indonesia ini mau kamu siapapun, kalau kamu melanggar pasti ada penegak hukum yang siap memproses sesuai tatanan hukum yang berlaku di Republik ini. Masyarakat harus dukung ya Bapak. Oke, teman-teman terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Saya yakin banget banyak hal positif yang bisa kalian petik dari aktivitas saya hari ini. Tujuan saya silaturahmi dengan Bapak Alun, dengan Bang Sunan, dengan Bang Farhad hanya satu, bagaimana kami bisa memberikan manfaat, hidup kami ini bisa meninggalkan legacy yang baik, warisan yang baik untuk generasi mendatang, supaya kita terus menjadi pribadi yang bersemangat dalam menjalani hidup. Jangan pernah takut ataupun menghindar dari masalah, karena tadi seperti yang sampaikan Bapak Alun, selama kita masih ada di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Tapi bagaimana kita selalu menjadi pribadi yang selalu tangguh, struggle, tidak cupu, tidak cemen, dan terus berkarya. Karena kalau kamu sukses, kamu bisa bantu banyak orang. Dan ingat, sukses saya pun sudah buktikan, tidak memandang kamu siapa, kamu kerja keras, kamu sukses. Usaha terus, jangan ngatur Tuhan. Jangan lupa di subscribe, follow, dan komen.